Halo sobat, selamat datang kembali di Juraganpedia. Jika awalnya budidaya ikan merupakan sebuah hobi, maka kini juga bisa dijadikan peluang bisnis loh. Salah satunya adalah budidaya ikan patin. Mengapa ikan patin? Ikan patin merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki peluang ekonomi untuk dibudidayakan. Ikan patin merupakan ikan yang memiliki pertumbuhan cepat, serta kaya akan kandungan gizi dan manfaat. Lalu bagaimana cara budidayanya sobat? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah budidaya ikan patin yang menguntungkan agar bisa cepat panen dan menikmati hasilnya, versi dari Juraganpedia. Umumnya, banyak pebisnis pemula yang menghindari bisnis budidaya semacam ini. Alasannya karena takut gagal dan langsung terbayang repotnya berbudidaya ikan. Namun, tahukah sobat bahwa budidaya ikan patin tidak sesusah yang sobat bayangkan loh? Nah, sekarang yuk kita simak caranya sobat. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Pertama, mencari lokasi yang tepat. Lokasi merupakan hal yang utama saat berbudidaya ikan patin. Karena pada dasarnya ikan patin memiliki habitat yaitu di alam bebas atau sungai. Untuk budidaya ikan patin ini, sobat harus memahami syarat lokasi yang cocok untuk habitat ikan patin. Oleh karena itu, disarankan sobat memperhatikan beberapa hal berikut saat akan memilih lokasi budidaya ikan patin. Pilih lokasi budidaya ikan patin dengan jenis tanah lempung, karena cocok untuk dijadikan sebagai kolam. Usahakan lokasi berada di tempat yang terbuka, mendapatkan penyinaran matahari secara langsung. Kualitas air. Usahakan air untuk mengairi kolam budidaya ikan patin bersih, tidak keruh atau tercemari limbah berbahaya. Suhu air pada kolam yang ideal adalah 26-28 derajat Celcius. Alternatif lokasi lainnya untuk budidaya ikan patin yaitu model keramba. Hal ini bisa diterapkan jika di lingkungan sobat dekat dengan sungai, bendungan, maupun irigasi lainnya dengan arus yang tidak besar. Untuk membuat kolam, sobat bisa bentuk seperti kolam pada ternak lele, karena budidaya ikan patin hampir sama dengan lele. Kedua, pilih bibit yang baik. Faktor sukses budidaya ikan patin terletak pada bibit ikan patin itu sendiri. Jika sobat baru belajar budidaya ikan patin, kami sarankan sobat untuk menggunakan bibit yang dibeli dari peternak. Selain lebih cepat, kualitas bibit sudah tidak diragukan lagi. Setelah sobat berhasil budidaya ikan patin, sobat belajar tahap pemijahan bibit patin sendiri. Dalam memilih bibit ikan patin, sebaiknya sobat perhatikan 4 faktor berikut. Cermati fisik. Kesehatan bibit, di mana benih patin berkualitas memiliki tubuh proporsional dengan ciri ukuran kepala dan tubuh seimbang dan memiliki pergerakan lincah, tidak ada luka, ataupun warna tubuh mengkilat dan cerah. Ukuran benih patin yang seragam untuk menghindari kasus kanibal meskipun hal tersebut jarang terjadi. Pastikan benih yang sobat gunakan berasal dari induk berkualitas unggul dan bukan hasil pemijahan dari kekerabatan dekat atau inbreeding.
Tanyakan penyakit kepada penangkarnya. Apakah bibit tersebut pernah terjangkit penyakit atau tidak? Tanyakan pula bagaimana perlakuan bibit sebelumnya. Apakah menggunakan probiotik, vitamin, atau antibiotik? Ketiga, pemeliharaan yang tepat. Meskipun budidaya ikan patin tergolong cepat, tentunya sobat harus melakukan pemeliharaan yang tepat agar ikan patin bisa dipanen tepat waktu dan berukuran besar serta berkualitas baik. Ada 3 hal yang perlu sobat perhatikan untuk memelihara ikan patin agar tumbuh dengan baik dan optimal. Kondisi kolam budidaya ikan patin yang kurang baik dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit dan kematian bibit ikan. Untuk itu, upayakan air untuk mengaliri kolam harus berasal dari sumber yang bersih. Sebelum bibit dimasukkan ke dalam kolam, perlu dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Tujuan pemupukan adalah untuk merangsang pertumbuhan pakan alami yang dibutuhkan oleh ikan. Pemberian pakan yang bertahap, pagi dan sore hari, di mana pada bibit yang baru dimasukkan ke dalam kolam, jangan diberikan pakan pelet terlebih dahulu. Biarkan bibit memakan zooplankton yang sudah tersedia di kolam. Setelah itu, baru bertahap sobat berikan pakan pelet. Keempat, penanganan hama dan penyakit. Salah satu kendala dan masalah budidaya ikan patin adalah hama dan penyakit. Cegah akses masuk hama tersebut ke kolam atau dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Penyakit non-infeksi adalah penyakit yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen. Penyakit non-infeksi ini tidak menular. Sedangkan penyakit akibat infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen. Yang kelima, proses panen yang tepat. Tips terakhir dalam memanen ikan dengan proses yang tepat, sehingga ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, cacat saat dipanen. Sebagai contohnya, penangkapan ikan dengan menggunakan jala apung akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Jadi, sebaiknya penangkapan ikan dimulai di bagian hilir kemudian bergerak ke bagian hulu. Sehingga bila ikan didorong dengan krikit, maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Pemanenan seperti ini menguntungkan karena ikan tetap mendapatkan air yang segar sehingga kematian akan dapat dihindari. Perlu diingat, pemasaran ikan patin dalam bentuk segar dan hidup lebih diminati oleh konsumen. Karena itu, sobat usahakan menjual dalam keadaan hidup. Dalam bisnis tentunya ada berbagai masalah dan hambatan. Demikian halnya dengan bisnis budidaya ikan patin. Namun semua itu dapat sobat lalui jika sobat fokus dan semangat menjalaninya. Bagaimana sobat? Tertarik mencoba usaha ini juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Juraganpedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Salam sukses, salam Juragan.